Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Raifa dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan membahas pengangguran budgeting untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan. Pendahuluan. Banyak pasang surut dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Beberapa contoh perusahaan yang mengalami pasang surut sebagai berikut. Yang pertama, Japan Airlines merupakan maskapai penerbangan internasional ternama milik negara Jepang. Hal ini mengalami kesulitan keuangan karena menutupnya hutang dari perusahaan maskapai. Yang kedua, Lehman Brothers. Perusahaan ini pernah mengalami kebangkrutan pada saat krisis global pada tahun 2008. Namun bank investasi mampu bangkit kembali di tahun 2012 di mana Lehman Brothers telah mampu membayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, Lego. Perusahaan mainan anak ini pernah mengalami kesulitan keuangan di tahun 2000 dan disebabkan perusahaan tersebut gagal bersaing dan lemahnya inovasi sehingga produknya kurang diminati. Selanjutnya, adapun beberapa perusahaan retail besar di Indonesia mengalami penutupan cabang di beberapa lokasi pada saat pandemi COVID-19. Antara lain, yang pertama, Giant, salah satu perusahaan retail besar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2002, telah menutupi gerainya per akhir bulan Juli 2021 disebabkan adanya penurunan pendapatan dan kerugian sehingga perusahaan harus melakukan perubahan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Yang kedua, Matahari Department Store, perusahaan retail yang cukup legendaris di Indonesia, telah melayani masyarakat sejak tahun 1958, telah menutup 13 outletnya sejak 2019 sampai 2021 dan berencana melakukan penutupan kembali terhadap 10 outletnya yang saat ini sedang dalam proses monitoring atas kinerja keuangan. Yang ketiga, Central Department Store, salah satu retail besar di Indonesia ini telah menutup beberapa outletnya sepanjang pandemi COVID-19. Yang selanjutnya di sini ada budgeting atau penganggaran. Penganggaran adalah proses perusahaan merencanakan pengeluaran dan pemasukan atas uang cash atau cash in atau aliran uang cash flow. Untuk mengawali sebuah perencanaan, maka diperlukan proses anggaran sehingga anggaran merupakan bagian dalam perencanaan keuangan. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan atau anggaran pendapatan bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual dalam jumlah berapa kuantitasnya, berapa harga, dan kepada siapa yang akan dijual. Yang kedua, anggaran produksi bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan produksi atau dihasilkan dan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Yang ketiga, anggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Yang keempat, anggaran biaya penjualan umum dan administrasi meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya akuntansi, biaya personalia, biaya hukum, biaya sistem informasi manajemen, biaya eksekutif, dan sebagainya. Yang kelima, anggaran modal merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru atau peralatan kantor, peralatan perprosesan komputer, unit produk baru, dan sebagainya. Yang keenam, anggaran penelitian dan pengembangan pada umumnya timbul dan bagian dari rencana strategis yang jumlahnya telah direncanakan untuk mendukung meningkatkan perkembangan produk atau layanan baru dari kegiatan bisnis lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketujuh, anggaran proyek lain merupakan anggaran mampu biaya untuk mengembangkan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, produk bisnis baru, kampanye atau promosi iklan, atau kegiatan lainnya. Selanjutnya, anggaran kas merupakan anggaran atas kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Yang kedelapan, laporan keuangan yang diproyeksikan bertujuan menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan kontingensi anggaran. Selanjutnya, C. Budgeting, penganggaran, strategik manajemen, dan financial controlling, pengendalian. Manajemen strategik dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Apabila kedua aktivitas diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Adapun pengertian dari kedua aktivitas sebagai berikut. Penganggaran adalah
proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Strategi adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.